Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa mata kuliah Machine Learning kelas A, di mana pada video kali ini kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Abdul Rafi Hidayatullah dengan NIM 001, dan ada Fajar Nugraha, lalu ada Rifasi Ulisan, di mana kelompok kami di sini akan membuat sebuah penjelasan mengenai proyek kami yang berjudul Bacterial Quantification on Paper Plant Leaf using MobileNet versi 3, atau kita akan mendeteksi sebuah deteksi pada daun cabai dengan menggunakan algoritma MobileNet versi 3. Oke, lanjut saja. Di sini untuk pendahuluannya sendiri, di mana yang pertama saya ingin menjelaskan mengenai definisi dari penyakit bercak bakteri pada tanaman paprika ini atau cabai ya. Di mana penyakit bakteri pada tanaman paprika ini yaitu adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Xanthomonas campestris vesicatoria, atau penyakit ini ditandai dengan munculnya bercak berwarna coklat kemerahan pada daun tanaman paprika atau cabai. Nah, bercak-bercak tersebut dapat berkembang menjadi semakin besar dan menyebabkan daun menjadi kering dan menjadi mati. Nah, penyakit bakteri dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi para petani paprika atau cabai, di mana penyakit ini dapat menyebabkan penurunan produksi paprika, bahkan kematian tanaman. Lalu selain itu, penyakit ini juga dapat menurunkan kualitas paprika atau cabai yang akan dihasilkan. Lanjut. Oke, di sini ada tujuan serta manfaat dari proyek yang nantinya akan kami jelaskan. Yang pertama, tujuan dari proyek ini adalah untuk mengembangkan metode deteksi penyakit bercak bakteri pada tanaman cabai menggunakan MobileNet versi 3, khususnya MobileNet versi 3 yang large. Nah, MobileNet versi 3 ini adalah mode jaringan saraf konvensional yang ringan dan efisien, sehingga dapat digunakan pada perangkat mobile. Lalu ada manfaatnya, yaitu untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan deteksi penyakit bercak bakteri pada tanaman paprika. Lalu mempermudah petani untuk mendeteksi penyakit bercak bakteri pada tanaman paprika atau cabai, dan membantu petani untuk mengendalikan penyakit bercak bakteri pada tanaman tersebut. Seperti itu. Lanjut. Dan di sini yang pertama itu tentang MobileNet versi 3, di mana kami menggunakan MobileNet versi 3 yang large, di mana MobileNet versi 3 ini adalah mode jaringan saraf konvolusional yang ringan dan efisien. Mode ini dirancang untuk dapat digunakan pada perangkat mobile. Lalu MobileNet versi 3 terdiri dari 3 versi, yaitu yang small, lalu ada yang versi medium, dan juga yang large. Nah, di sini proyek kami menggunakan MobileNet versi 3 yang large. Oke. Lanjut. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang programnya yang kami buat di Collab. Mangga, Mas ada. Ya baik, untuk selanjutnya mengenai kode yang kita buat ya. Kami membuatnya di Google Colab dengan pertama-tama persiapan lingkungan pengembangan terlebih dahulu, yaitu mengunduh dataset Bell Pepper Disease Detection-nya dari Kaggle dengan API Kaggle.json. Jadi diunduhnya itu menggunakan kode Python. Terus yang file terdownload tersebut berupa zip. Kemudian menyimpannya, mengunggahnya ke Google Drive agar ketika runtime terputus, dataset tersebut masih tersimpan. Inilah kodenya. Kode untuk mengunggah API JSON-nya, API Kaggle. Terus ini untuk mendownload, untuk mendownload datasetnya, untuk mengekstrak zip filenya, dan untuk mengunggahnya ke Google Drive. Setelah diunggah, terus dicek, dan ini gitu. Dalamnya itu ada 2 kelas,
yang nama foldernya ini. Terus kita coba ganti nama kelasnya dengan ini agar lebih ringkas. Terus diubah urutannya. Nah, terus kita coba cek distribusi datasetnya seperti apa dan inilah gitu isinya. Data pelatihan sebanyak 79,49%, yaitu total ada 3.101 data citra, dan data validasi terdapat 20%, 20,51%, yaitu 800%. Dengan distribusi seperti ini. Bacterial spot ada 1.513 untuk data train, dan healthy data trainnya itu 1.588, sedangkan data validasi seimbang 400-400. Nah, terus kita coba load data train dan validasi tadi dengan method image dataset from directory yang terdapat pada keras.utils. Kita load, kita atur batch size-nya 32, image size-nya di 256 kali 256, mode labelnya infrared. Infrared itu dalam artian nanti nama kelasnya itu berdasarkan nama folder. Nah, terus mode labelnya kategorikal. Nah, ini ditemukanlah ada sekian data gitu. Data trennya 3.101 dan data validasinya 800. Nah, terus karena tadi nama foldernya itu masih aneh gitu, kita ubah nama-nama kelasnya supaya tidak mengikuti nama folder, tapi sesuai dengan nama yang kita inginkan dengan sorted class name yang tadi sudah disebutkan. Oke, ini untuk pembangunan model MobileNet V3 Large-nya. Pertama-tama kita inisiasi model terlatihnya terlebih dahulu. MobileNet V3 Large dengan yang sebelumnya sudah dilatih pada dataset ImageNet. Terus saya exclude-kan gitu top layernya yang ada berapa layer tuh? 4 layer gitu. 4 layer terakhirnya yang bagian inferensi itu dihapus, dibuang di bagian inferensinya, dan input shape-nya diatur ke 256 karena sebelumnya itu 224 defaultnya. Terus si semua layer itu setelah dihapus top layernya, semua layernya diatur untuk non trainable agar tidak berubah nilai gradien dan biasnya itu agar tidak berubah selama training nanti. Nah, baru tambahkan layer baru yang bisa di training gitu. Yang trainable-nya yaitu ada dua. Pertama, global average pooling 2D, dan layer selanjutnya itu berupa fully connected layer dengan 2 unit dan fungsi aktivasi softmax. Terus kita susun model tersebut, model uh, model MobileNet V3 Large tadi yang sudah dibuang top layernya dengan top layer baru yang kita bikin. Disusun terus di-compile dengan optimizer Adam dengan loss categorical cross entropy, dan inilah hasil model summary-nya gitu. Nah, di ujungnya ada 2 layer ini. Dengan total parameter ada sekian, berapa tuh banyak? Yaitu 11 mega, 11,44 mega, dan yang trainable-nya itu hanya 7 kilobyte, 7,51 kilobyte. Nah, selanjutnya masuk ke pelatihan model MobileNet V3 yang akan dijelaskan oleh Saudara Fajar. Silakan Fajar. Terima kasih, langsung saja ya. Selanjutnya yaitu pelatihan model MobileNet V3 Large. Di sini untuk melatih model digunakan dari keras, callbacks, digunakan fungsi model checkpoint. Di sini juga ada patch dataset dir, di mana akan disimpan di folder dengan format file nama seperti yang tertera pada codingan. Lalu dari model checkpoint dimasukkan parameter-parameter. Di fungsi model fit dimasukkan data train, EPO, validation dan validation data sama callbacks.
epoch di sini kami menggunakan 50 dengan fungsi dari model fit, yaitu parameter callback checkpoint yang akan menyimpan hasil pelatihan yang terbaik ketika pelatihan menunjukkan parameter akurasi yang naik. Apabila akurasi naik, loss menurun, maka file akan terus di-save di path dataset dir tadi. Selanjutnya, di sini di hasil epoch terakhir, yaitu 50, dihasilkan validasi akurasi tren sama akurasi validasi. Akurasi tren di sini diperoleh 99,94%, sedangkan akurasi